Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila middini amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita sampai di bab tentang al-atas, bersin. Imam An-Nawawi di bab yang ke 142 membahas tentang disunnahkannya mendoakan orang yang bersin kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka itu dimakruhkan. Ya. Jadi kalau ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan disunnahkan untuk mendoakannya. Tapi kalau dia bersin terus enggak bilang alhamdulillah, maka dilarang untuk mendoakannya. Serta bicara tentang adab-adab yang berkaitan dengan ini. Saya berpikir di benak saya, sungguh indah Islam ini dan sungguh indah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bersin pun diajarkan. Ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Muslim, ma min nabiyyin innahu lam yakun nabiyyun qabli illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu. Sungguh tidaklah ada seorang nabi sebelum saya, melainkan nabi itu pasti akan mengajarkan kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, atau mencegah mereka dari keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Jadi hadis ini memberikan makna bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang ditetapkan oleh syariat Islam, Allah dan Rasulnya, pasti itu akan diajarkan kepada umatnya. Dan tidak ada satu keburukan pun yang diketahui oleh syariat bahwa itu buruk, pasti umatnya dilarang untuk melakukannya. Sehingga Allah pun berfirman berkaitan dengan prinsip ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Akhirnya kesimpulannya, apa yang ada dalam kehidupan Rasulullah SAW dan itu adalah kebaikan, maka lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang pada kalian dijauhi oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang pada diri kalian, jauhi. Jadi sampai bersin pun diajarkan oleh Rasulullah SAW adab-adab dan tata caranya. Begitu pula tidak ada satu keburukan pun pasti Allah dan Rasulnya akan melarang kita
Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna untuk mengatur kebaikan, kemaslahatan buat umatnya. Tidak ada satu kebaikan pun pasti syariat Islam memerintahkannya. Tidak ada satu keburukan pun pasti syariat Islam melarangnya. Inilah kesempurnaan yang ada di dalam Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Inilah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah dan oleh Allah untuk umatnya. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa kesempurnaan di dalam syariat Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Makanya Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi ini adalah nikmat yang paling besar, yaitu ketika seorang hamba berada di dalam kesempurnaan ini, maka dia akan berada di dalam kenikmatan yang sangat besar. Allah mengatakan di Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi inilah kenikmatan. Berarti yang ketiga, karena Islam ini sudah sempurna dan karena ini adalah nikmat yang paling besar, maka kita tidak boleh melakukan penambahan apapun terhadap syariat Islam. Karena itu sudah sempurna dari zat yang maha sempurna. Sebagaimana kita tidak boleh membuang dan mengurangi apapun yang ada di dalam syariat ini. Karena ia sudah sempurna pada semua kehidupan manusia. Kita tidak boleh menambahi, kita tidak boleh menguranginya sedikit pun. Makanya yang keempat, menjalankan Islam yang sempurna, yaitu menjalankan petunjuk Rasulullah SAW, inilah jalan mudah menuju surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang maksiat berarti enggak mau masuk surga. Begitulah jamaah. Kemudian yang kelima menunjukkan bahwa bid'ah itu memang perbuatan yang menyesatkan dan tidak ada kebaikan sama sekali. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang baik sedikit pun dari bid'ah. Jika bersin aja diajarkan, jika bersin aja diatur tata caranya, masa sesuatu yang lebih besar dari bersin tidak diajarkan? Jika cebok aja diajarkan, masa lebih dari itu tidak diajarkan? Seperti tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj dan sebagainya. Bersin diajarkan, cebok diajarkan, buang air kecil diajarkan, buang air besar diajarkan. Ya. Semua diajarkan dengan baik dan sempurna. Berarti sesuatu yang Rasulullah SAW tidak ajarkan, beliau yang meninggalkan hal itu. Padahal kesempatan itu ada. Kesempatan ada untuk melakukannya. Penghalang tidak ada. Tapi beliau tetap tidak mau melakukan, bahwa menunjukkan itu bukan kebaikan. Ini pelajaran yang luar biasa. Ya, bersin aja diajarkan ya. Sungguh sempurna Islam ini. Ya. Makanya kewajiban kita adalah mempelajarinya dengan baik dari sumber yang asli, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan pula. Kesempurnaan kebaikan dunia dan akhirat. Fadhal dibaca hadisnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحمه غفر الله له ذنوبه اللهم اغفر
wa'afi wa'afu anhu. Bab ke-142 yaitu bab anjuran menjawab orang yang bersin jika dia memuji Allah Ta'ala dan makruh menjawab jika dia tidak memuji Allah Ta'ala, serta penjelasan tentang adab bersin, menjawab orang bersin dan menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasa'uba, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallahu wa amma tasa'ubu fa innama huwa minasy syaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyuraddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitanu, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena itu jika salah seorang dari kalian bersin dan memuji Allah Ta'ala, maka setiap muslim yang mendengarnya patut untuk mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu dari setan. Karena itu, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya semampunya. Karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, maka setan menertawakannya. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu, fa idza qala lahu yarhamukallahu falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan hendaknya saudaranya atau temannya yang mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin hendaknya menjawab dengan membaca Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Ya, lanjut yang ketiga. Selanjutnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu, fa illam yahmadillaha fala tushammituhu." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah dia. Tapi jika tidak memuji Allah, maka janganlah mendoakannya. Ya, berikutnya. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhara. Faqala alladhi lam yushammithu 'atasa fulanun fashammattahu wa 'atastu falam tushammitni faqala hadza hamidallaha wa innaka lam tahmadillah." Yang artinya, ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi SAW, maka beliau mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang lain. Maka orang yang tidak didoakan oleh beliau bertanya, si fulan bersin dan Anda mendoakannya, lalu kenapa ketika aku bersin Anda tidak mendoakan saya? Maka beliau bersabda, orang ini memuji Allah sedangkan kamu tidak memuji Allah. Ya, ini 4 hadis yang berkaitan dengan bersin dan mendoakan orang yang bersin. Pelajaran yang pertama dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersin. Ya, kenapa? Wallahu alam. Mungkin sisi medis ada bahasan yang lebih menarik dari mereka yang ngerti kedokteran. Yang jelas, apapun yang dicintai oleh Allah, pasti itu apa? Baik. Itu kaidahnya. Apapun yang dicintai sama Allah, pasti baik. Apapun yang dibenci sama Allah, pasti
buruk. Jadi di sini yang pertama, Allah mencintai orang yang bersin. Berarti kalau mau bersin jangan ditahan. Ya, jangan ditahan. Allah mencintai orang yang bersin. Yang kedua, Allah membenci orang yang menguap. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan karena menguap itu apa? Menguap itu dari setan. Berarti kalau kita ingin menguap, tahan. Jangan kelepasan kayak kita biasanya, wah gitu ya. Itu dari setan itu. Jadi ditahan menguapnya. Karena Allah tidak suka. Nah, ini jelas. Allah tidak suka berarti itu sesuatu yang buruk. Kalau buruk berarti disukai sama siapa? Setan. Ya, makanya tahan kalau menguap. Yang ketiga, berarti kalau seseorang itu bersin, kemudian dia bersyukur atas nikmat bersin itu pada dia, ya, maka dia dapat pahala dari situ. Buktinya apa? Buktinya yang tadi, karena bersin itu sesuatu yang disukai sama Allah. Berarti kalau dia bersin, berarti dia mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian berikutnya yang keempat, oleh karena itu ketika kita bersin, karena itu nikmat dan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu kenikmatan. Subhanallah ya. Jadi bersin itu dicintai Allah. Menguap enggak, karena itu setan. Ya, jadi kalau menguap jangan bilang Alhamdulillah mas. Kacau nih. Jadi yang ketiga berarti bersin itu nikmat. Makanya yang keempat kalau bersin bacalah Alhamdulillah. Maka yang kelima kita akan dapat pahala. Karena Allah cinta. Berarti sesuatu yang dicintai Allah lalu kita lakukan, kemudian kita memuji Allah, maka di situ ada pahala. Berarti yang keenam apa? Inilah kemuliaan orang Islam yang beriman. Orang Islam yang bersinnya saja apa? Berpahala, Mas. Coba lihat. Bersinnya tok berpahala. Ya, subhanallah. Lalu yang ketujuh, apa sikap orang yang ada di sekitarnya ketika melihat saudaranya bersin dan bersyukur sama Allah atas nikmat bersin tadi dengan mengucapkan Alhamdulillah. Apa sikapnya? Maka dia disunnahkan, dianjurkan untuk mendoakan anak itu. Lihat, yarhamukallah. Jadi kalau didoain ini jangan ngamuk. Anda dibilang yarhamukallah, sialan, emang gue mati apa gitu ya. Yarhamukallah apa artinya? Semoga Allah, bahasa lainnya apa? Almarhum. Yarhamukallah berarti bahasa lainnya apa? Almarhum. Almarhum itu ismul maf'ul, yaitu kata kerja yang dikenain perbuatan. Jadi kalimat itu sebetulnya bukan hanya digunakan untuk orang yang mati saja, tapi itu juga digunakan untuk orang yang hidup. Gitu. Jadi buktinya apa? Ini. Jadi yang saudaranya yang mendengar bersin dan dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat itu,
maka disuruh mendoakan lagi, yarhamukallah. Nah, ini menunjukkan lagi pelajarannya yang ketujuh bahwa apa? Bahwa orang yang bersin dapat pahala double. Satu, dia bersin tadi, kemudian dia memuji Allah, kemudian didoain temannya. Dapat kemuliaan double dia. Ya Allah, cuman bersin doang. Yang kedelapan. Nah, si fulan yang bersin dapat kemuliaan double-double tadi, maka dia harus membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik sama dia. Kebaikan siapa? Yang mendoakan tadi, kamu balaslah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah sama kamu dan memperbaiki kondisi kamu. Allahu Akbar. Jadi balasannya lebih besar. Ya, semoga Allah ngasih hidayah dan menjadikan semua perbuatan dan aktivitas kamu baik. Jadi ini menunjukkan apa? Karena bersin, orang bisa mendapatkan kemuliaan, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, ini ada yang lebih mulia dari ini, dari orang yang beriman seperti ini? Nggak ada jemaah. Ya. Jadi siapa yang mendapatkan kemuliaan ini? Faedah yang berikutnya, hanya mereka yang menjalankan petunjuk ini semua. Mereka yang menjalankan. Kalau dia bersin, enggak bersyukur kepada Allah, berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu berupa bersin tadi, maka jangan didoain. Ini orang enggak bersyukur sama Allah. Kalau saya nggak dengar gimana? Ya udah jangan didoain, nggak apa-apa, kamu nggak dengar kok. Ya. Lihatlah, ini sunnah, amalan yang mulia. Seperti orang yang menjalankan sunnah, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Faedahnya yang lain, nggak tahu nomor berapa itu, nomor 10 ya. 9 apa 10 lah. Ini menunjukkan bahwa amalan yang sederhana itu jika dikerjakan, maka dia akan melahirkan pahala yang sejagat. Jadi amalan yang sederhana, tapi pahalanya bisa selangit, bisa kebaikan dunia dan akhirat. Berikutnya, faedah berikutnya, ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah yang begitu luas. Kasih sayang yang bersifat khusus, spesial. Allah kasih sayang ini kebahagiaan dunia akhirat. Untuk siapa? Untuk mereka yang menjalankan petunjuk Rasulullah SAW, untuk mereka yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ini kasih sayang yang luar biasa jemaah. Berarti pelajarannya lagi apa? Berarti Allah memiliki sifat apa? Cinta. Allah itu punya sifat cinta. Dan sifat cinta Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sebagaimana Allah juga memiliki sifat apa di sini? Benci. Allah juga punya sifat benci. Makanya lakukanlah perbuatan-perbuatan yang dicintai sama Allah dan Rasulnya. Jangan berbuat perbuatan yang dibenci.
pasti itu akan melahirkan kasih sayang yang khusus tadi, yaitu amalnya dibalas dengan pahala yang luas. Apalagi amalannya gede, pahalanya tambah gede lagi jemaah. Bersin aja pahalanya begini, apalagi sholat, sedekah, puasa, haji, umrah dan sebagainya dan sebagainya. Ini bersin doang. Ya, sungguh indah umat Islam yang beriman. Apapun yang dilakukan, kalau itu dalam konteks syukur dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka semua akan menjadi apa? Mulia. Faham pelajarannya? Masya Allah. Terus lanjutkan. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw ghadda biha sawtahu syakkar rawi. Yang artinya apabila Rasulullah SAW bersin, beliau meletakkan tangannya atau bajunya pada mulutnya dan merendahkan atau menahan suaranya. Perawinya ragu. Ya, hadis ini kembali bicara tentang adab lain dari orang yang bersin. Kita dulu waktu COVID itu selalu banyak tips-tips bersin. Di antaranya kalau mau bersin jangan pakai tangan katanya. Yaitu di mana? Di baju. Sebetulnya itu telat, Mas. Itu info yang ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya. Beliau mengatakan jika kalian itu bersin, maka satu, yang tadi ya, ini sudah bersifat lebih spesifik bahasannya. Apa itu? Tutupi bersin kamu itu dengan tangan. Atau yang kedua, Anda tutupi dengan kain. Bisa tisu, bisa lengan, ya. Perempuan bisa kerudungnya. Yang ketiga, ketika kita bersin, suaranya jangan dilepas. Wah, begitu. Jangan dilepas jemaah. Tahan suaranya. Ya. Jadi ghadda biha sautahu atau khafadha biha sautahu. Nah, ini menunjukkan pelajaran lagi yang keempat, yang kelima. Pelajaran apa? Menunjukkan orang bersin pun disuruh beradab dan beretika. Ya Allah, ini indahnya Islam lagi. Jadi orang bersin pun disuruh apa? Beradab dan beretika. Inilah etikanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna angkaral aswati la sautul hamid. Suara yang paling dimurkai adalah suara keledai. Jadi makanya kalau bicara jangan teriak-teriak, begitu buka kalau bersin jangan langsung apa? Dilepas. Para sahabat ketika menjelaskan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Jabir bin Abdullah di riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu sosok yang apa? Wala sakhaban bil aswaq, bahwa beliau itu bukan orang yang suka bersuara keras di tempat umum, di pasar, tempat umum, nggak suka ngomong kencang-kencang. Nah, ini adalah akhlak mulia. Begitu juga bersin, ya berarti apa? Ditahan suaranya. Inilah adab. Ya, subhanallah. Berarti ini adab sama siapa? Adab sama diri kita sendiri. Orang lain yang menikmati adab yang baik.
Apalagi adab itu berkaitan dengan orang, lebih dimuliakan lagi. Yaitu kalau bicara sama orang, ya jangan bentak-bentak. Ya, jangan bersuara keras. Jangan mencibir, jangan menghina, jangan merendahkan. Kalau ngomong, jangan kayak burung kenari. Kalau burung kenari juara 1 larang Pak, mahal harganya. Kalau manusia kayak burung kenari, tetot 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 macam-macam, nggak ada harganya Anda. Apa maksudnya kayak burung kenari? Cerewet, ngomel cerewet. Ya, ini bersin aja nggak boleh menaikkan suara, apalagi sama orang lain. Apalagi itu suamimu. Ya, apalagi suamimu, jangan cerewet. Ya, dikasih duit cerewet, nggak dikasih duit cerewet. Dipuji ngomel, nggak dipuji ngomel. Oh, sumpelen aja mulutnya Mas. Ya, tapi ya itulah kaum Hawa ya. Laki juga begitu sama. Ya, jangan suka teriak. Kalau laki teriak, ya kalau perempuan cerewet. Apa bedanya? Apa bedanya cerewet sama teriak? Dua-duanya kenceng Pak. Ya kalau teriak itu bisa 1 kata, 2 kata doang. Makanya saya suka bilang laki-laki itu kayak burung gagak. Tot, tot gitu Pak, kayak trompet. Tapi kalau perempuan kayak bis itu loh Pak, bis anak-anak itu loh lewat itu loh Pak. Ditut, telolet. Ya, kalau laki teriak, kalau perempuan cerewet. Mimpinya cerewet dia Pak. Jadi semua ini bukan akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Jadi bayangkan kita ambil pelajaran dari mana? Dari bersin. Bersin saja disuruh menahan suara, apalagi berkomunikasi kepada orang yang disayang, orang yang dicintai. Ya, tetap kita disuruh menahan. Taib, lanjutkan. Selanjutnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanal yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullahu fayaqulu yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Yang artinya orang-orang Yahudi sering berpura-pura bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan agar beliau mengucapkan ya rahamukumullah, semoga Allah merahmati kalian untuk mereka. Akan tetapi beliau mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Jadi hadis ini memberikan makna bahwa sebetulnya orang Yahudi dan Nasrani itu pengen didoain sama orang Islam. Dia pengen didoain sama orang Islam. Pernah dulu, ini sebuah cerita ya, yang saya alami sendiri. Saya lagi ketemuan sama satu teman di satu resto. Tiba-tiba pemilik restoran itu muncul dan pemilik restoran ini kenal sama teman ini. Pemilik restoran ini Chinese, ya, yang agamanya nggak jelas kan gitu. Bisa Kristen, bisa ini, bisa itu, macam-macam kan. Duduklah sama si pemilik resto yang Chinese. Mulailah ngobrol ngalor ngidul kata orang Jawa, kesana kemari.
Di antaranya si temen ini ngobrolin tentang saya, tentang rumah Al-Quran yang di Bina Lindung. Ini awal-awal kita bikin rumah Quran. Dan waktu itu musim Covid. Ya, musim Covid tapi sudah mulai reda lah. Cerita tentang program-program rumah Quran, sembako dan sebagainya. Tiba-tiba si Cina ini komen, loh manggil saya juga Pak Ustadz juga sama. Loh Pak Ustadz bagi-bagi beras juga ya? Oh iya, saya bilang, oh iya kita bagi-bagi beras lah bos. Saya bilang gitulah, gaul lah kita bahasanya gitu ya. Iyalah bos, saya bilang kita bagi-bagi beras. Kalau saya ikutan boleh, dalam hati saya, jangan kan lo setan nyumbang gue terima gitu kan ya. Kan gitu kan dalam hati saya. Gitu kan. Gitu. Saya bilang lo kenapa tidak? Enggak kali yang nyumbang harus orang Islam katanya dia. Kenapa tidak? Ini kan kegiatan sosial bos. Buat masyarakat, buat kebaikan mereka. Boleh ya saya ikutan. Semoga nanti hidup saya sejahtera. Orang ini ya teruslah komen. Menunjukkan bahwa mereka ini sebetulnya kepengen apa? Didoain gitu kan. Teman kita kan saya senyum aja, diem aja. Makasih bos ya, cuman gitu doang kitanya. Nah inilah contoh kasus bahwa orang-orang Yahudi itu sengaja bersin di hadapan Rasulullah SAW. Dengan harapan dia dikasih doa sama Rasul SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mengucapkan doa yang berupa rahmat. Tapi doa Rasulullah SAW berupa hidayah. Beliau tidak mengatakan yarhamukallah, enggak. Tapi Rasulullah SAW malah mengatakan yahdikumullah, yahdikallah. Jadi semoga Allah ngasih kamu hidayah dan memperbaiki kondisi kamu menjadi orang Islam. Doanya malah didoain biar masuk Islam. Nah, ini memberikan makna bahwa sebetulnya fitrahnya mereka itu mengakui bahwa Islam ini benar. Kan gitu kan? Jadi fitrahnya itu ngakui kalau Islam ini benar. Buktinya apa? Buktinya dia datang minta walaupun jaim-jaim kan gitu kan. Jaimnya apa? Mendekat terus bersin di situ. Nah ini kan modus bahwa dia ini pengen didoain cuman jaim gitu loh kan. Nah artinya fitrahnya mereka itu ngakui bahwasannya Islam ini benar. Cuman kenapa mereka tetap bersikukuh dengan itu? Nah itulah yang namanya kesombongan dan hasad. Kesombongan dan hasad. Pelajaran lain, kita tidak boleh mendoakan kebaikan kepada orang kafir. Sebagaimana di hadis yang lalu, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam ke Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak boleh kita mengucapkan doa kepada mereka. Doa keselamatan, kebaikan, kasih sayang, tidak boleh. Bahkan itu hukumnya haram kepada orang kafir. Makanya mengucapkan selamat Natal kepada mereka atau selamat ini tidak boleh. Itu adalah doa. Ya, itu doa mas. Tidak boleh mendoakan mereka akan selamat. Oh dia sakit, Anda jenguk, tidak boleh mas. Itu adalah doa. Dia ngawinin anaknya, Anda datang, itu doa mas. Ya selamat ya, doa. Semua itu doa. Tidak boleh Anda melakukan itu semua. Karena itu bagian dari apa? Lakum dinukum. Terus yang boleh apa? Yang boleh adalah satu aja jenis doa yang boleh, yaitu doa semoga Allah memberikan hidayah inti mas. Itu baru boleh. Bagaimana kalau dia itu orang tuanya sama
Doain orang tuamu yang non muslim itu, yang kafir, dengan doa apa? Semoga Allah memberikan hidayah. Anda melihat teman Anda yang berada di dalam kubang kemaksiatan, syirik, bid'ah, ya jangan dicela, jangan dimaki-maki, tapi doakan semoga Allah memberikan hidayah dan semoga Allah memperbaiki keadaan dia gitu. Aslahahullah. Semoga Allah memperbaiki kondisinya dia. Sudah selesai. Tak perlu kita mencaci, mencela, mencibir, mencemooh, enggak usah, doakan. Wa man afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang melupakan kesalahan orang dan memperbaiki, maka dia dapat pahala. Ini mulia lagi nih. Jadi si A berbuat jahat sama Anda, mau orang kafir, mau muslim, lalu Anda melupakan kesalahan dia, bahkan Anda berbuat baik. Apa? Anda doakan semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki kesalahan dia, memperbaiki kondisi dia. Dapat pahala lagi Anda. Jadi orang yang salah, tapi Anda yang dapat pahala. Bagaimana kalau yang salah itu pasangan Anda? Istrimu salah, memang suka cerewet dia. Maka yang mulia apa di sini? Yang mulia adalah memaafkan. Maaf itu apa? Maaf itu melupakan. Maaf itu apa? Maaf itu menutupi. Maaf itu jangan diingat-ingat. Terus maaf itu apa? Maaf itu apa? Jangan balas. Terus maaf itu apa? Maaf itu jangan dicibir. Maaf itu jangan diungkit-ungkit. Terus maaf itu apa? Maaf itu berbuat baik. Doain dia. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki kondisi dia. Wah, keren mas. Istrimu salah, lakukan itu. Suamimu salah, lakukan yang tadi mas. Itulah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau setiap kesalahan orang, Anda harus pelototi, Anda harus rekam di otak dan memori Anda. Anda putar terus menerus, Anda cemooh dia, Anda cibir dia. Kucing gak mau sama Anda mas. Jadi cobalah lihat, ini akhlak mulia Rasulullah SAW. Jadi orang kafir Yahudi yang datang, ya beliau nggak mendoakan kasih sayang, mendoakan kebaikan, tidak. Yang nggak dicela. Kan enggak kan? Enak aja, Islam kagak. Nggak ada cacian-cacian begitu, tak ada. Beliau cuma dia didoain, doainnya apa? Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki kamu ke kondisi yang baik. Ini adalah akhlak mas. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Ya. Baik, lanjut ya. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitana yadkhulu." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya dengan meletakkan tangannya pada mulutnya, karena bila tidak, maka setan akan masuk. Nah ini berkaitan dengan menguap. Jadi kalau menguap tadi Allah tidak menyukai. Makanya kalau menguap itu sesuatu yang tidak bisa kita tahan.
Itu kan di luar kemampuan kita. Bagaimana bersin juga di luar kemampuan kita. Tetapi masing-masing memiliki titik temu. Apa itu? Kalau bersin dan juga kalau menguap, tutup mulut Anda. Ya, tutup mulut Anda dan tahan suaranya. Tahan suara Anda. Cuman kalau menguap, ini keburukan. Karena itu disukai sama setan. Kenapa? Karena menguap itu cenderung apa? Menunjukkan malas. Malas itu sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau berdoa berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal apa? Minal kasal. Lengkapnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal ajzi wal kasal. Wal jubni wal bukhl. Ajzi wal kasal, lemah dan malas. Lemah itu orang yang tidak bisa berbuat, lemah. Kalau kasal, orang yang mampu berbuat tapi ogah. Dua-duanya Rasulullah SAW melindung, jangan jadi orang yang lemah, nggak bisa berbuat, letoy, dan tidak pula jadi orang yang kasal. Kasal itu apa? Punya kemampuan tapi kagak mau. Dua-duanya ogah juga. Ini ogah karena lelet, yang ini ogah karena males. Nah, itu dua-duanya tidak disukai dalam syariat Islam, berlindung darinya. Dari nguap itu. Ada seorang syekh Yaman cerita sama saya. Beliau cerita dulu ada salah satu syekh kita yang ngajar kita di Yaman di padang pasir. Beliau itu kalau ngajar nggak kenal waktu. Kalau sudah beliau itu duduk terus ngambil kayu, kemudian kayunya itu dipukul-pukulin di pasir sambil goyang-goyang badannya, dipukul-pukulin. Sambil apa? Dengerin setoran Quran atau setoran hadis atau setoran ilmu apalan gitu. Beliau kan diam dengar digoyang-goyang begini badannya. Nanya sama saya, ta'rifus sir fi dzalik? Ente tahu nggak kenapa melakukan itu? Nggak tahu. Biar beliau nggak ngantuk. Karena kalau beliau diam nanti tidur. Kenapa? Karena beliau belum tidur. Beliau belum tidur, belum istirahat. Tidurnya sebentar, paling cuma 2 jam, berapa doang, 3 jam. Sisanya ngajar dan dengerin setoran. Allahu Akbar, saya bengong ya Allah. Jadi sampai seperti itu mereka, apa namanya, ya, semangatnya. Inilah, kita dengarkan azan. Habis itu seperti biasa pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendawa. Gelegean kata orang Jawa. Iya benar ya? Iya. Saya tidak tahu karena tidak disebutkan di satu riwayat pun. Yang jelas kita mengambil titik temu dari bersin dan menguap adalah apa? Tidak boleh mengeraskan suara dan dianjurkan pula untuk apa? Menutup mulutnya. Ya. Ini titik kesamaannya. Tentu berarti adabnya adalah sama, tidak mengeraskan suara dan juga dengan apa? Menutup mulutnya dengan tangan atau dengan tisu.
Ya, jangan ente tunjukin kalau ente habis makan enak gitu kan ya. Barakallahu fiik wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup mulut dengan punggung tangan atau telapak. Terserah Bapak. Ya, terserah Bapak aja, Bapak enaknya yang mana. Nanti jangan nanya Pak, nanti pakai tisu Pak, tisunya 1 apa 2 Pak. Nanti satu lagi nanya, pakai tisu halus apa tisu kasar Pak. Angel ini jawabnya ya Pak. Itu pertanyaan paling sulit itu karena nggak penting. Ya. Ada lagi? Silakan Mas. Nah ini nggak mau rugi. Kalau kita bersin sendiri, nggak ada orang. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah. Anda rekam sendiri, Anda jawab sendiri. Kayaknya orang akan bilang, nih anakku gak waras ini kayak. Kata bapakmu kayaknya gitu nanti Mas. Ya Anda jangan hulu, jangan berlebihan dalam mana sesuatu. Kan tadi jelas kalau orang di sekitar dia. Sampai para ulama juga membahas, kalau dia gak dengar gimana? Ya gak usah jawab, mau Anda gak dengar apa-apa. Gitu. Jadi kalau kita sendiri gimana? Ya cukup Anda mengucapkan Alhamdulillah. Sudah mendapatkan kemuliaan yang tadi. Lagi? Ya Mas. Nah ini sama nih Mas. Dengan pertanyaan yang tadi. Anak balita kecil bersin gimana? Ya Anda yang doain. Doanya apa? Kata wong Jawa Mas, gelis gede. Tahu artinya? Apa? Iya kata orang Jawa gitu kan ya. Bersin, gelis gede nak gitu kan. Apa artinya? Biar cepat. Ya jangan begitu. Doain aja. Ya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Didoain doa Rasulullah SAW. Jangan doa ngarang lagi gitu kan. Ada lagi? Silakan Pak. Apa Pak? Sholat. Kalau kita lagi sholat ada orang bersin gitu kan. Ini sama kisahnya dengan kisah hadis Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam, sahabat yang baru masuk Islam saat itu. Lalu ikut sholat. Nah, ketika sholat berjamaah, ada salah satu jamaah bersin. Karena beliau nggak ngerti hukumnya, taunya orang bersin dijawab. Nah, dijawablah di dalam sholat. Ini fulan bersin, dia bilang, yarhamukallah, gitu dalam sholat Mas. Akhirnya, fadarabaniyan nasu bi absarihim. Saya dipelototin sama jamaah-jamaah semua. Saya tahu kalau mereka itu menyuruh saya diam. Lalu saya pun diam. Selesai sholat, Rasulullah SAW menghadap memanggilku atau apa riwayatnya. Fawallahi maka haroni wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak marah sama saya, tidak memukul saya, tidak mencaci maki saya. Ma ra'aitu mu'alliman khairan qat minhu. Demi Allah saya tidak melihat seorang guru yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kesantunan beliau.